Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anandaku semuanya? Semoga ananda dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar ekonomi materi inflasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin. Semoga apa yang ananda doakan semuanya dikabulkan oleh Allah dan menjadi ilmunya berkah. Amin. Baik, ananda semua mengisi absen di Google Classroom ya pada materi inflasi. Kita pada pagi hari ini belajar inflasi. Bu, apa sih tujuannya mempelajari inflasi? Nah, yang pertama di sini ananda diminta untuk mengetahui pengertian inflasi. Yang kedua, memahami penyebab dari inflasi. Yang ketiga, ananda diminta untuk dapat menghitung inflasi. Yang keempat, ananda diminta untuk mengetahui cara mengatasi inflasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pelajaran hari ini, yaitu inflasi. Baik, kita belajar tentang inflasi. Yang pertama, ada yang tahu itu apa pengertian inflasi? Ada yang tahu ananda? Nah, ketika mendengar kata inflasi, apa yang terlintas di benak ananda? Jadi seperti ini. Misalnya ada dua kondisi. Yang pertama, ketika kita pergi ke pasar dan membeli barang-barang, ternyata terjadi perbedaan. Misalnya harga cabai kemarin 25.000 dan hari ini menjadi 30.000, maka itulah dikatakan inflasi. Yang kedua, ketika hendak membayar uang sekolah dan kita sadar bahwa uang sekolah kita lebih mahal dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, penyebab inflasi ada 3. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Yang kedua, administrative price. Yang ketiga, supply stock. Baik. Yang pertama, jumlah uang yang beredar, yaitu ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat akan mengalami ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di masyarakat sehingga berpotensi mengalami inflasi. Nah, jadi maksudnya begini, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sehingga jumlah yang barang di masyarakat kurang sehingga terjadi inflasi. Maksudnya uang banyak nih, cuman barang yang untuk dibeli itu kurang. Jadi seperti itu ya kira-kira. Selanjutnya yang kedua adalah administrative price. Apa itu, Bu? Nah, harga barang dan jasa tertentu yang di tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Contohnya, kebijakan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Yang kedua yaitu suatu ketika atau peristiwa yang secara tiba-tiba bisa menyebabkan perubahan harga. Contohnya, kekeringan tanah tandus, gagal panen, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap barang tersebut.
Selanjutnya ada jenis inflasi. Nah, jenis inflasi ini digolongkan menjadi 4 bagian. Pertama, berdasarkan alasannya. Yang kedua, berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahannya. Dan yang keempat, berdasarkan penyebabnya. Jadi, inflasi itu ada 4 kategori jenisnya. Pertama, berdasarkan asalnya. Terjadi apabila akibat defisitnya anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan kegagalan pasar yang berakibat kepada harga bahan pokok menjadi mahal. Contohnya, cabai, seperti kebutuhan pokok yang lainnya, seperti cabai, gula, telur, minyak, dan lain-lain. Biasanya ini terjadi pada kebutuhan pokok. Yang kedua, terjadi akibat naiknya harga barang impor. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Selanjutnya, berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Ada 3 jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Yang pertama, inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu, contohnya telur, cabai. Yang kedua, inflasi terbuka adalah kenaikan harga pada semua barang secara keseluruhan. Contoh inflasi terbuka ini adalah semua bahan pokok mengalami kenaikan harga. Dan yang ketiga, inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Contohnya, harga cabai meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keparahannya. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya ini, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang memiliki tingkat kecil dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu ketika harga barang-barang atau jasa mengalami 10-30% per tahun kenaikannya. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu terjadi ketika 30% sampai 100% per tahun. Dan yang keempat, terjadinya hiperinflasi, yaitu 100% per tahun. Nah, ini sangat parah ya. Selanjutnya, berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand-pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan terhadap barang atau jasa. Nah, di samping ini ada contoh dari gambar kurva demand-pull inflation. Contoh pertama ada itu di P1 berhubungan dengan Q1. Selanjutnya permintaan kedua ada di P2, Q2, dan permintaan ketiga ada P3 ke Q3. Ini contoh dari grafik demand for inflation. Selanjutnya yang kedua cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Nah, di sampingnya juga ada grafik contoh dari cost push inflation. Yang tujuan pembelajaran berikutnya adalah menghitung inflasi. Di sini sudah Ibu berikan rumus dari untuk menghitung laju inflasi. Laju inflasi sama dengan IHK KT dikurang IHK KT min dikurang 1 per IHK T kurang 1 dikali 100%. IHK adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya,
IHK T-1 sama dengan indeks harga konsumen periode sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi pada bulan September. Nah, ini contoh dari penyelesaiannya. Pertama, kita masukkan rumus tadi, laju inflasi. Lalu kita masukkan angkanya. Diketahui IHKT 125,30 dikurang IHKT kurang 1 dikurang 115,35 dibagi IHKT 1. 115,35 dikali 100%, jadi hasilnya 8,64%. Baik, ada pertanyaan tentang cara menghitung inflasi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada dampak inflasi. Dampak inflasi itu ada 3. Yang pertama, bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Nah, apa dampak inflasi bagi mereka? Yang pemilik pendapatan tetap akan dirugikan, sementara pihak pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan karena dampak inflasi. Yang kedua, bagi debitur atau peminjam dan kreditur atau pemberi pinjaman. Dampaknya yaitu bagi debitur inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Jadi di sini yang untung itu debitur dan yang merasa rugi itu adalah kreditur. Selanjutnya, bagi para penabung. Penabung akan merasa dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Selanjutnya, bagi produsen. Bagi produsen yang adalah pengusaha besar, inflasi sangat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, kenaikan biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Jadi, seperti itu bagi produsen. Selanjutnya, bagi perekonomian nasional. Investasi berkurang mendorong tingkat bunga dan penanaman modal bagi modal yang bersifat spekulasi, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, serta merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, untuk investasi ini mendorong tingkat bunga dan penanaman modal yang bersifat spekulatif. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Nah, cara mengatasi inflasi ini ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter contohnya pertama adalah politik diskonto, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka, kebijakan untuk membeli atau menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, politik persediaan kas, yaitu kebijakan menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Selanjutnya, pengawasan kredit secara selektif, yaitu seleksi pemberian kredit secara ketat. Nah, maksudnya di sini pada saat keadaan untuk menstabilkan
keadaan perekonomian agar tidak terjadinya inflasi, maka pihak bank memberikan pengkreditan itu secara selektif, artinya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan kepada nasabah yang benar-benar bisa membayar dan mengembangkan usahanya melalui dana pengkreditan tersebut. Yang kedua, menggunakan kebijakan fiskal. Nah, contohnya mengatur pengeluaran pemerintah yaitu APBD dan APBN. Selanjutnya, peningkatan tarif pajak. Dan yang ketiga, kebijakan lainnya yaitu kebijakan upah, peningkatan produksi, pengawasan harga. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Baik, jika Anda semua sudah paham, Ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu inflasi adalah keadaan suatu harga dari barang atau jasa yang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, penyebab inflasi. Penyebab inflasi ada 3, yaitu banyaknya jumlah uang yang beredar, yang kedua administrative pressure, dan yang ketiga supply shock. Selanjutnya, inflasi itu ada tingkat keparahannya, ada 4 tingkat. Yang pertama ada tingkat ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Selanjutnya, cara mengatasinya ada 3, menggunakan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Untuk tugas hari ini, Ibu ingin Ananda membuat peta konsep sebagus dan semenarik mungkin tentang inflasi yang kita pelajari hari ini, dan Ananda kirim pada forum tugas di Google Classroom. Batas waktu sampai tanggal 2 Desember jam 2 siang. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu ingatkan kepada Ananda untuk senantiasa menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Selalu menggunakan masker karena masker Anda melindungi orang lain dan masker orang lain melindungi Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.